Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas untuk PAT tema 6 paket 1 meliputi pelajaran bahasa Indonesia, IPA, PKN ya. Kita mulai dari Romawi 1 nomor 1. Perhatikan ya. Setiap pelajar berhak atas sarana dan prasarana pendidikan untuk menyenangkan siswa dalam bermain dan dengan teman, memudahkan siswa berinteraksi dengan lingkungan, memenuhi kebutuhan wajib yang diterima siswa, mempermudah siswa melakukan berbagai aktivitas belajar. Jawaban yang betul adalah D. Mempermudah siswa melakukan berbagai aktivitas belajar. Nomor 2, berikut ini merupakan hak siswa dalam suatu satuan pendidikan, kecuali yang ditanyakan hak ya, kecuali berarti yang bukan. Mendapat fasilitas bermain dan rekreasi, mengikuti program pendidikan yang bersangkutan, mendapat perlakuan sesuai dengan bakat dan minat, mengembangkan kemampuan diri. Ini kecuali berarti jawabannya yang betul adalah mendapatkan atau mendapat fasilitas bermain dan rekreasi. Itu bukan hak siswa dari satuan pendidikan. Nomor 3, Ahmad dan teman sekelasnya menggunakan lapangan untuk berolahraga. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka mendapatkan hak. Nah, di sini menggunakan lapangan berarti berhubungan dengan sarana prasarana. Berarti jawaban yang betul adalah hak memakai sarana prasarana, C. Nomor 4, kewajiban utama seorang pelajar adalah tentu saja ya, belajar, C. Nomor 5, berikut ini merupakan contoh perilaku yang mencerminkan tanggung jawab adalah Budi terlambat masuk sekolah, jelas bukan tanggung jawab. Beribadah sesuai ajaran agamanya. Ya, ini tanggung jawab ya. Berarti jawaban yang betul adalah B. Aisyah selalu beribadah sesuai ajaran agamanya. Kalau bekerja keras mencari uang itu bukan tanggung jawab anak, tapi tanggung jawab orang tua. Agus mengejek itu jelas bukan perbuatan yang bertanggung jawab. Jadi nomor 5 adalah B. Nomor 6, setiap warga negara Indonesia berkewajiban menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Hal tersebut telah tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea. Kita ingat tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu di alinea pertama. Berarti jawabannya yang betul adalah alinea pertama, nomor 6. Berikut ini merupakan contoh pengamalan, bukan pengalaman ya. Pengamalan yang betul. Contoh pengamalan kewajiban warga negara Indonesia adalah menunggak pajak, melanggar lalu lintas, membuat keonaran, melakukan siskamling. Yang betul adalah melakukan siskamling. Harusnya membayar pajak kalau yang pengamalan kewajiban, terus mentaati rambu-rambu lalu lintas, membuat ketentraman bukan membuat keonaran. Nomor 7, D berarti ya. Seseorang mendapatkan haknya. Nomor 8, seseorang mendapatkan haknya bekerja untuk. Bekerja itu untuk apa?
merusak lingkungan, memenuhi kebutuhan hidup, memanfaatkan alam sebaiknya, bersaing dengan warga negara lain. Untuk memenuhi, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti B. 9. Guna mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, kita perlu A, B, C, D. Kita perlu mengetahui posisi diri masing-masing. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban itu kita perlu mengetahui posisi diri kita masing-masing. C. Nomor 10, cara yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban adalah cara yang dapat dilakukan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban. Membatasi diri, berinteraksi dengan Tuhan. Yang betul, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, ya. Nomor 10B. Mencintai keanekaragaman budaya Indonesia merupakan kewajiban, jelas kewajiban seluruh warga negara Indonesia. Jadi C. Nomor 12, hak dan kewajiban harus dilaksanakan dengan seimbang agar tidak terjadi ketimpangan, ya. Tidak terjadi ketimpangan. Kewajiban seorang nomor 13, kewajiban utama seorang murid madrasah ibtidaiyah adalah, tadi sudah ada yang soal yang berhubungan dengan ini tadi di pilihan ganda, ya. Kewajiban utama seorang murid MI adalah tentu saja adalah belajar. Nomor 14, segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri disebut apa? Segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita. Hak, ya. Jawabannya yang betul adalah hak. Segala sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung pada diri sendiri disebut hak. Nomor 15, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jawaban yang betul, yang layak bagi kemanusiaan. Nomor 16, jelaskan mengapa siswa memiliki kewajiban mentaati tata tertib di sekolah. Ya, dengan adanya tata tertib diupayakan itu siswa dapat memiliki kedisiplinan sehingga akan mampu menunjang dalam kehidupan bermasyarakat. Intinya adalah untuk membangun kedisiplinan. Kenapa kita harus taat pada tata tertib di sekolah? Untuk membangun atau supaya siswa dapat memiliki kedisiplinan. Nomor 17, sebutkan 3 contoh pengamalan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Ini banyak sekali, ya, kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Misalnya, turut berperan serta dalam membela dan mempertahankan kedaulatan Indonesia, membayar pajak, mentaati peraturan lalu lintas, mengamankan lingkungan sekitar, membantu korban bencana alam, dan sebagainya. Banyak sekali. Nomor 18. Ini pelajaran bahasa Indonesia. Pokok pikiran paragraf di atas terdapat pada kalimat. Ini harus dibaca sungguh-sungguh kalimat paragrafnya dulu. Pokok pikiran paragraf di atas terdapat pada kalimat. Keempat, ketiga, kedua, pertama. Terdapat pada kalimat Taman Nasional Bunaken memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat kaya. Berarti pokok pikirannya terdapat pada kalimat pertama, D. Pokok pikiran paragraf tersebut adalah,
Jadi diambil dari kalimat pertama tadi yang nomor 18, pokok pikirannya adalah ekosistem terumbu karang Taman Nasional Bunaken. Nomor 20. Sekarang adalah tentang pikiran utama. Pikiran utama bacaan di atas adalah pikiran utama terdapat pada kalimat utama. Ya. Kalimat utamanya mana dulu? Dicari. Kalimat utamanya itu di kalimat pertama. Pohon memberikan banyak manfaat bagi manusia dan makhluk hidup lain. Itu kalimat utamanya. Berarti pokok pikiran utama di atas adalah tentang manfaat pohon bagi kehidupan. Nomor 20, pokok pikiran disebut juga atau nama lain pokok pikiran adalah, pokok pikiran sama dengan ide pokok atau gagasan utama. Ide pokok, gagasan utama, pikiran pokok, pokok pikiran sama ya. Jadi 21 jawaban yang betul adalah C. 22. Pikiran utama bacaan di atas adalah, pikiran utama, pokok pikiran sama terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utamanya dicari dulu, nomor 22. Kalimat utamanya adalah pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Pupuk organik adalah, berarti itu tentang pengertian pupuk organik. Berarti pikiran utamanya adalah pengertian pupuk organik. D. Informasi nomor 23 ya. Informasi yang terdapat pada teks eksplanasi adalah fakta ya. Bukan gosip, bukan mitos, bukan juga opini. Tapi fakta, kenyataan. B. Nomor 24. Berikut ini merupakan beberapa macam media cetak, kecuali yang bukan, berarti karena kecuali. Jelas ya, radio. Radio itu termasuk media elektronik. Jawabannya berarti A. 25. Kalimat yang berisi pikiran utama teks disebut, jelas adalah tadi kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama. C. 25. 26. Judul yang tepat untuk paragraf di atas adalah, dibaca dulu paragrafnya. Berarti itu adalah yang tepat judulnya tentang bukit hijau. Berarti judulnya yang tepat adalah bukit hijau. 27. Salah satu bentuk teks non-fiksi adalah non-fiksi. Berarti bukan khayalan penulis ya. Non. Berarti bukan khayalan. Jadi jawabannya yang betul adalah biografi. Biografi itu tentang riwayat atau perjalanan hidup seseorang. Kalau cerpen, puisi, novel itu semua adalah teks fiksi atau berasal dari khayalan dari penulisnya atau pengarangnya. Nomor 28. Pokok pikiran bacaan di atas. Masih sama tadi, dari pokok pikiran itu berada di kalimat utama. Berarti cari kalimat utamanya dulu. Kalimat utamanya adalah
Upaya pencegahan wabah DBD harus terus dilakukan secara berkesinambungan baik oleh masyarakat sendiri maupun pemerintah. Berarti pokok pikirannya adalah tentang pencegahan demam berdarah. Pencegahan demam berdarah. A. Nomor 29, pokok pikiran paragraf di atas ada pada kalimat yang ke. Kalimat yang ke. Hasil laut seperti karang, teripang, dan kepiting merupakan komoditas ekspor. Oleh karena itu, para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Jangan sampai komoditas laut dari luar negeri masuk ke Indonesia. Terdapat pada kalimat yang ke-1 atau pertama, ya. 29 berarti A. Pokok pikiran paragraf tersebut adalah nomor 30. Pokok pikiran berarti kita ambil pokok pikirannya dari kalimat yang pertama karena tadi pokok pikirannya berada di kalimat pertama. Berarti hasil laut merupakan komoditas ekspor. D. 31. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan teks di atas. Yang tidak sesuai berarti yang tidak ada jawabannya di dalam teks, di dalam bacaan. Yang tidak sesuai. Kita bahas satu persatu. Yang A, coba. Apa saja komoditas ekspor dari hasil laut? Ada enggak jawabannya di situ? Jawabannya ada ke karang, teripang, kepiting. Nah, berarti ada jawabannya, berarti bukan itu. Yang B, apa yang harus dilakukan oleh para nelayan? Para nelayan harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut. Berarti ada, berarti sesuai, pertanyaannya sesuai. Yang C, mengapa harus melakukan impor hasil laut? Mengapa harus melakukan impor hasil laut? Nah, ada nggak jawabannya di situ? Ternyata tidak ada jawabannya di situ ya. Berarti pertanyaan yang tidak sesuai dengan teks di atas adalah yang D. Yang D, bagaimana sikap generasi muda mengenai kelautan? Jawabannya ada di sini. Para generasi muda hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Berarti yang tidak sesuai pertanyaan untuk teks di atas adalah C. 32. Pokok pikiran, masih pokok pikiran ya. Pokok pikiran bacaan di atas adalah pokok pikiran tadi berada di kalimat utama. Kalimat utamanya mana? Pelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantau di Gorontalo semakin terancam. Di kalimat pertama. Berarti yang sesuai adalah jawaban yang A, terancamnya kelestarian hutan Suaka Marga Satwa Nantau. 33. Simpulan paragraf di atas adalah simpulan. Dibaca dulu paragrafnya. Pembangunan dan aktivitas manusia juga turut mengancam keberadaan penyu. Penyu bertelur di pinggir pantai. Di sisi lain, aktivitas manusia di pantai terus meningkat. Penyu jadi bingung mencari tempat untuk bertelur. Lama-kelamaan, tempat tinggal penyu akan hilang. Simpulan paragraf di atas adalah
Yang sesuai adalah C ya, pembangunan dan aktivitas manusia yang terus meningkat bisa bukan bias ya, bisa menghilangkan tempat tinggal penyu. Nomor 34, kalimat yang berisi pikiran utama teks disebut kalimat utama tadi ya, sudah berulang-ulang bahwa yang dimaksud kalimat utama adalah kalimat yang berisi pikiran utama atau pikiran pokok. Berarti jawabannya nomor 34 kalimat utama. Nomor 35, setiap paragraf mengandung titik-titik pikiran pokok. Satu paragraf, dalam setiap paragraf mengandung satu pikiran pokok ya. Satu pikiran pokok. Nomor 36, kata tanya titik-titik digunakan untuk menanyakan nama orang. Jelas ya? Kata tanya siapa untuk menanyakan orang. 37, kata tanya untuk menunjukkan alasan suatu kejadian. Yang biasanya jawabannya dengan karena atau sebab ya. Berarti kata tanyanya adalah mengapa. Nomor 38, teks yang menjelaskan suatu fenomena baik alam atau sosial disebut teks. Tadi di pilihan ganda juga sudah ada, adalah teks eksplanasi atau teks penjelasan. Nomor 39, jelaskan apa yang dimaksud dengan media cetak. Sudah tahu ya, media cetak adalah segala sesuatu, segala barang yang dicetak, yang dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan. Contohnya surat kabar, tabloid, koran, buku, majalah, dan sebagainya. Nomor 40, sebutkan 3 karakteristik media cetak. Karakteristik hampir mirip dengan ciri ya, ciri atau karakteristik media cetak. Cirinya antara lain mudah dibawa kemana-mana, bisa disimpan, bisa dibaca kapan saja, tidak terikat waktu, bersifat fleksibel, luas ya. Saya ulang, bisa dibawa kemana-mana, bisa disimpan, bisa dibaca kapan saja, tidak terikat waktu. Itu ciri atau karakteristik media cetak. Nomor 41. Ini tentang pelajaran IPA. Berikut ini yang merupakan pemanfaatan sumber energi panas api adalah menggunakan sumber energi panas api. Menjemur pakaian basah, jelas bukan pakai api tapi pakai matahari ya. Menempa logam, ini ya pakai api. Itu kalau membuat peralatan yang berasal dari logam, berarti jawaban yang betul adalah B, menempa logam. Kalau membuat garam juga pakai energi matahari, mengeringkan ikan juga pakai energi matahari, berarti yang betul adalah B. Gesekan antara batu dengan logam keras selama kelamaan dapat menimbulkan. Batu digosok-gosoki dengan logam dalam waktu yang lama, maka akan menimbulkan api, gas, udara, air. Jelas ya, menimbulkan api. 43. Keadaan derajat panas dan dingin yang dialami suatu benda disebut derajat panas dan dingin, suhu ya, disebut suhu. 43A. Nomor 44. Wulan mencuci selimutnya. Agar selimut tersebut cepat kering, sebaiknya yang dilakukan Wulan adalah
selimut dengan keras, menjemur selimut di dalam rumah, menjemur selimut di bawah sinar matahari, menjemur selimut di bawah pohon. Ya, jelas ya. Menjemur selimut di bawah sinar matahari. Nomor 45. Pada hari saat tiba di sekolah. Pada hari saat tiba di sekolah, Budi memarkirkan sepeda di tempat yang selalu terkena terik matahari. Ketika hari sudah siang, tiba-tiba ban tersebut meletus tanpa ada yang menyentuhnya. Meletusnya ban sepeda Budi terjadi karena ban sepedanya meletus. Kenapa? Apa penyebabnya? Penurunan suhu di dalam ban, penurunan suhu di lingkungan sekitar, penyusutan udara di dalam ban, pemuaian udara di dalam ban. Jawaban yang betul adalah udara di dalam ban itu muai. Memuai itu akibat dari terkena terik matahari sehingga udara di dalam ban itu memuai. Jadi jawaban yang tepat adalah pemuaian udara di dalam ban. D. 46. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang mengalami perpindahan adalah konduksi. Konduksi itu perpindahan panas yang terjadi pada benda-benda padat. Ya. Berarti yang mengalami perpindahan adalah A. Partikel, B. Energi, C. Zat perantara, D. Udara. Energinya ya. Yang mengalami perpindahan adalah energi panasnya yang berpindah. Maksudnya energi itu energi panas. Zat perantaranya itu tidak mengalami perpindahan. Berarti jawabannya adalah B. 47. Ekosistem akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme bila terjadi. Ekosistem akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme bila terjadi. A. Ketidakseimbangan di antara komponen-komponen penyusunnya. Perubahan jumlah komponen lingkungan, penambahan produsen, penambahan komponen biotik. Ekosistem akan mempengaruhi kelangsungan hidup organisme bila terjadi ketidakseimbangan di antara komponen-komponen penyusunnya. Berarti yang betul adalah A. Komponen benda mati dalam ekosistem disebut. Di komponen ekosistem itu ada yang benda mati, ada yang benda hidup. Komponen A. Biotik ya. Kalau biotik itu benda hidup, kalau benda mati berarti namanya abiotik. Komponen abiotik. 49. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis disebut. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri. Nah, disebut produsen. Yang membuat makanan sendiri produsen, kemudian kalau yang memakai namanya konsumen. Nomor 50. Sebutkan salah satu komponen ekosistem beserta contohnya.
komponen ekosistem tadi seperti nomor 48 ya. Komponen ekosistem itu ada yang berupa benda mati atau abiotik, misalnya batu, tanah, air ya. Kemudian komponen biotik atau komponen yang terdiri dari makhluk hidup. Ada tumbuhan, ada hewan. Contohnya itu. Nah, demikian pembahasan PAT tema 6 paket 1 yang meliputi MUPEL atau muatan pelajaran PKN, Bahasa Indonesia dan IPA. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.